Jangan berebut. Masih ada, masih ada. Sedang kasih makan ayam. Bingung harus bilang apa? Dia putri kandungku. Cepat pergi. Aku. Aduh. Kamu cepat pergi. Xiao Tao sedang memberi makan ayam. Ya, Ayah mau bicara sesuatu denganmu. Begini, orang kaya di lantai 3, Tuan Zhang itu. Dia menyukaimu. Dia bilang, asal kamu temani dia semalam, ayam, bebek, angsa kita, semua dia beli. Iya. selama di sini, makan, main perempuan, berjudi semua. Dia brengsek. Suruh aku temanin dia. Hai. Kamu belum menikah? Kok bicaranya kasar? Dia bos besar. Kamu temani semalam kenapa? Jangan tidak tahu beruntung. Kenapa kesempatan ini tidak kamu berikan ke Li Zhenbao? Dia? Dia tidak boleh. Usianya masih muda. Nanti dia harus menikah dengan keluarga baik. Aku peringatkan kamu. Makam ibumu itu masih di pemakaman keluarga Li. Kalau tak temani Tuan Zhang, aku gali makamnya untukmu. Buat dia jadi hantu pengembara. Kamu? Apa maksudmu? Apa kamu berani memukulku? Kamu lihat? Jangan. Bicara baik-baik. Bicara yang baik. Kamu juga tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang? Ini? Sekali saja. Baik. Nah, ini adalah kunci master. Ambil. Malam ini, kamu langsung pergi ke kamar 307. Pergi. Jangan gagal. Pergi. Li Xiaotao, dasar bodoh. Tuan Zhang kaya. Siapa rugi belum tentu. Karena kamu tidak mau, maka aku akan menggantikanmu. Tuan muda, jalan depan macet. Istirahat di Wisma ini dulu 2 jam. Aku segera kontak pesawat pribadi untuk jemput anda. Tidak perlu. Malam ini kita menginap di sini saja. Baik. Li Xiaotao? Tuan Zhang adalah milikku, sedangkan di kamar ini, manusia atau hantu, aku tidak bisa pastikan. Kamar itu Tuan Zhang itu wajahnya seperti penderita lemah ginjal, bahkan tidak sekuat sapi di desa. Aku akan tahan. Pejamkan mata, lalu buka lagi, dan semua akan berlalu. Lampu mati, semua pria sama, nggak kelihatan, semua bisa jadi pria ganteng atau model. Siapa? Keluar. Aku nggak tertarik sama wanita. Nggak boleh, aku sudah nekat. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Hari ini aku harus bisa tidur sama kau. Sejak kecelakaan 10 tahun lalu, godaan wanita mana pun bikin aku mual. Apalagi wanita di depan mataku ini. Cara amatiran. Mau uang, aku kasih. Tapi kau mau naik ranjangku? Lupakan niat itu. Percuma.
Sepertinya, nggak juga percuma. Kau sekarang sudah bisa dipakai. Sentuhan wanita ini nggak bikin aku jijik. Kau yakin? Aku yakin. Jangan lupa janjimu padaku. Oke. Memang zaman sekarang cari uang susah ya. Cuma jualan ayam, bebek, angsa, hampir remuk badan. Tuan Zhang kelihatannya lemes. Gak nyangka, dia cukup garang. Dia bukan Tuan Zhang. Selesai. Satu malam sia-sia. Ekspresi ini memang buat aku nggak puas. Kenapa kamu lari? Kamu susah-susah tidur denganku. Pasti ada maksudnya. Barangnya belum dapat, sudah mau pergi? Sabuknya ini. Ayah beli di pasar. Model sama. 18 yuan. Ada uang beli ayam bebek? Kamu bisa kasih? Itu. Yang ku mau agak banyak. Bilang langsung, bersusah payah naik ke tempat tidurku. Bukannya cuma demi uang, aku mau lihat. Bagaimana kamu berani minta banyak sekali? Bisa beli semua ayam di rumahku? Hanya ini. Kalau begitu bebek dan angsa juga dibeli. Bisa. Sebenarnya di rumah kami juga pelihara babi. Semua ini bisa kubeli. Asalkan yang kamu mau. Aku bisa kasih semuanya. Karena aku dalam keadaan sadar berhubungan denganmu. Maka aku akan bertanggung jawab penuh padamu. Perkataanmu ini seperti mau menikah saja. Apa? Kamu malah mau menikah? Aku malah tidak berpikir sebanyak itu. Baik. Aku bisa menikah denganmu. Kamu serius? Sudah untung. Jangan banyak tingkah. Maksudnya begini. Dia mau menempel padaku. Tapi, jika dipikir-pikir, dia cukup tampan. Menikah dengannya lebih baik daripada temani babi. Karena kamu sangat ingin menikahiku, maka aku dengan berat hati setuju. Tenang saja, aku tidak memandangmu miskin, tidak meminta mas kawin juga. Aku akan menemanimu mengencangkan ikat pinggang, menjalani hidup dengan baik, asalkan kamu membeli semua ayam, bebek, dan angsa. Wenjie, beli semua ayam, bebek, angsa di agrowisata itu. Beli semuanya. Ada babi, Dan babi, sekarang juga. Kalau Anda, Aku. Ambil sertifikat. apa? Bisa kalian berdua lebih dekat lagi. aku benar-benar sudah menikah. Dan juga, foto ini jelek sekali. Kamu tampan begini. Kok fotonya jelek sekali? Muka masam sekali. Menikah denganku, sepertinya membuatmu sangat terpaksa. Lalu, apakah aku yang terpaksa? Sayang, rumah dan mobil pengantin sudah kubeli. Tambahkan namamu. Kamu baik sekali. Tidak seperti pria brengsek. Nggak mau,
keluarin Rp1 buat nikah. Aku benar-benar bodoh. Hanya karena unggas-unggas. Sampai menikah dengan seseorang yang tak punya uang sepeser pun? Tenang saja. Sudah kubilang, tak akan kusuruh kamu beli rumah dan mobil, jadi tak kubeli. Dia sedang berpura-pura mengalah padaku. Karena kita sudah menikah, semua yang jadi milikmu akan kuberikan padamu. Mau rumah untuk pernikahan? Siapkan KTP-mu. Setelah kembali ke kota, akan kubelikan 2 villa. Tapi belakangan ini, aku baru mengembangkan proyek konstruksi, jadi harus tinggal di desa. Selama setengah bulan lagi, baru setelah itu bisa membawamu pulang. Sudahlah. Aku bilang akan hidup berhemat bersamamu. Aku tak akan merendahkanmu. Kamu tinggal sementara di wisma keluargaku. Lebih hemat. Nanti setelah kembali ke kota, kamu bisa fokus bekerja. Orang tua kamu akan kujaga baik-baik. Aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Kakek nenek di desa ini, semua menyukaiku. Orang tuamu pasti akan menyukaiku juga. Wanita ini memang banyak akal dan gunakan segala cara untuk mendekatiku. Tapi dibanding putri kaya yang kaku dan membosankan, dia tak terlalu menjengkelkan. Tidak. Jin, kamu gila. Wanita berpura-pura bisa jadi apa? Uang boleh kau berikan, tapi perasaan? Dia jangan bermimpi. Ayo, makan permen. Besok Xiaobao ada pesta pertunangan. Semua harus datang minum. Ayo makan, 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 makan. Anak sialan, kamu kemana saja? Aku pergi mengambil sertifikat nikah. Ini suamiku, Jin. Ambil sertifikat? Kamu tidak menemani Tuan Zhang, lalu cari pria tampak muda seperti ini? Aku beritahu kamu, tadi malam, Xiaobao menemani Tuan Zhang. Tuan Zhang akan menikahinya. Besok pesta pertunangannya. Perhiasan sudah dibeli semua. Sekarang kamu, menyesal pun sudah terlambat. Tidak diseruduk babi, apa yang perlu disesali? Kalian lihat saja suamiku. Kaki panjangnya ini. Otot perutnya ini. Otot dadanya ini. Wajahnya ini. Tampan dan berpakaian bagus, lalu apa? Kamu tidak lihat? Dia pakai sabuk sama seperti ayahmu. Selamanya kalau kamu menikah dengannya, berarti tidak ada harapan lagi. Kakak, suamimu ini jelas orang miskin, bersikap seperti orang kaya. Tak seperti suamiku, permen pernikahannya pun bermerek. Lihat, Lalu kenapa? Dia lebih tampan dari suamimu. Dia tak sekaya suamiku. Suamiku pagi ini sudah beli semua ayam, bebek, angsa di desa ini. Sayang, nggak beli? Apa? Kwek kwek kwek. Telepon pagi ini. Pura-pura telepon dengan meyakinkan. Ternyata cuma pura-pura. Tidak mungkin. Aku memberi. Bagus. Uang sia-sia seperti ini kita tidak mau keluarkan. Intinya, suamimu miskin, tak punya uang. Tak seperti suamimu. Tidak seperti suamimu yang bodoh. Semoga kalian bahagia selamanya. Suamiku pasti lebih kaya dari suamimu. Aku menikahi pria lebih baik darimu. Li Xiao Tao. Lihat berapa hari lagi kamu bisa senang. Pasangan miskin selalu dirundung masalah. Kalau tidak ada uang, beli kebutuhan sehari-hari. Bagaimana bisa senang? Hari ini aku menikah. Untukmu, makan banyak ya. Mereka makan permen pernikahan, kalian juga. Meskipun suamiku tak mampu beli permen merek terkenal, tapi punyaku banyak dan mengenyangkan. Perempuan ini memberi isyarat padaku tentang itu. Tenang saja. Setelah aku pulang nanti. Desainernya dari Italia. Buat desain pernikahan. Jemput pengantin pakai jet pribadi. Permennya truffle hitam Madrid. Pesawat pribadi saja bisa kamu sebutkan. Lalu ada lagi Mario Tupai, kayaknya salah dengar. Aku sama sekali belum pernah dengar. Tapi keterampilan membualmu begitu hebat. Tadi kenapa tidak pamer? Li Xiao Tao. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kamu bersusah payah masuk ke kamarku. Bukankah? Tuan muda, mitra konstruksi sudah datang. Mereka ada beberapa hal ingin laporkan pada tuan. Mengerti. Aku ada urusan di proyek, harus diselesaikan. Cepat pergi. Jangan beri alasan pada bos untuk motong gajimu.
kalung saya. Sudah. Xiao tahu pakai kalungnya ya. Persis putri kecil. Ibu harap ke depan selalu dipenuhi kebahagiaan. Li Zhenbao, Ayo, bau kecil, makan. barang di kotanya mana? Aku ambil. Kukira kau simpan bagai harta karun. Ternyata bukan barang bagus. Rencana dipakai saat nikah. Tak disangka, cuma kalung murahan dari butik. Kembalikan padaku. Sudah kulempar ke tempat sampah. Kau ini kenapa, Sinting? Segitu pentingkah kalung murahan itu? Ayah, kau juga berpikir begitu? Hari ini kalau tak kembalikan barang ibu kepada saya, tak ada yang boleh makan. Ayo, Bu, makan lebih banyak. Wah, ayo. Pak, makan lebih banyak. Ku beri kau makan. Kau. Apa yang kau lakukan ini? Kau ini. Aku tanya sekali lagi terakhir. Kalungku mana? Sudah kulempar ke tempat sampah luar. Cari sendiri pelan-pelan. Kau ini mau membalikan langit, ya? Kau gila ya? Kau baik-baik saja, Bao? Kaget aku. Tuan muda, lihatlah di sana. Wanita mengais sampah. Perlu lihat apa? Cepat pergi. Tuan muda, wanita yang mengobok tempat sampah itu sepertinya nyonya muda yang baru kau nikahi. Benar-benar dia. Li Xiao tahu apa yang kamu lakukan. Kamu membawa teman pulang? Tidak apa-apa, hanya saja kalungku dibuang oleh Li Zhenbao. Aku akan mencarinya. Kalung apa yang sangat berharga ini? Tidak berharga. Jangan ikut campur. Bawa temanmu minum dulu. Setelah ketemu, aku akan kembali menemani kamu menjamu tamu. Kamu ngapain? Ini hanya sebuah kalung. Berhenti cari. Mau berapa? Aku belikan. Tidak boleh. Ini pemberian ibuku, hadiah terakhirnya. Di sini kotor dan bau, kamu pulang dulu saja. Tuan muda, bagaimana ini? Sudahlah, aku akan membantunya mencari. Apa? Tuan muda, kenapa obrak-abrik tempat sampah? Status Anda sangat terhormat. Jangan bicara. Kamu juga ikut mencari. Ini? Ya, ini dia. Putus. Maaf, Kamu minta maaf untuk apa? Kalau mau menyalahkan, salahkan Li Zhenbao. Kamu sudah sangat baik membantuku menemukannya. tenang saja. Aku akan menghubungi pabriknya. Suruh mereka membuatkan yang persis sama untukmu. Kamu lebih bisa berkhayal daripadaku. Kalung ini sudah setidaknya belasan tahun. Pabriknya sudah lama bangkrut. Tapi tidak apa-apa, kita punya lem serbaguna 502. Kalau sabuk celanamu rusak, jangan dibuang. Aku bisa memperbaikinya. Hari sudah sore. Ayo pergi, kita pulang. Tuan muda, nyonya sudah mengelemnya semalaman. Matanya sudah merah. Bisakah tubuhnya menahan ini? Aku ingat malam ini, lelang Yade. Ada kalung mutiara kongka. Ya, benar. Siapkan mobil, pergi ke lelang. Kalian berdua berbisik-bisik, membicarakan apa?
Bukan apa-apa. Ke kota urus sesuatu. Pulangnya nanti saja. Tunggu, malam-malam gini kamu mau ke kota? Aku mulai duluan, dia nurut. Malam-malam ke kota berombongan. Jangan-jangan pijat plus cuci kaki. Malah saya dicurangi. Nanti aku mau mengadu ke siapa? Nanti jam berapa? Aku bakal terus nungguin kamu. 3 jam. 3 jam. 3 jam? Cukup buat pulang pergi doang. Emang 3 jam gak cukup? Biar dia bisa leluasa. Oke, 3 jam saja. Ingat, jaga sopan santun. Jangan sok jago. Jangan genit-genit merayu. Ayo pergi. Lelang top malam ini. Mutiara langka cuma sekali dalam dekade. Mutiara Conch. Pemilik sebelumnya, semua orang terpandang. Wah, mutiara conch ini cantik banget. Aku juga mau. Beliin dong. Aku pingin pakai ini di acara tunangan besok. Sayang, mutiara conch ini cantik sekali. Beliin untukku dong. Besok acara tunangan aku ingin memakainya. Perhiasan emas saja. Aku rencananya mau beli emas imitasi dari Pinduoduo. Masih mau mutiara conch lagi? Lagi pula, lelang semacam ini. Aku bahkan tidak bisa masuk. Bodoh amat. Ngasal saja. Baiklah, sayangku. Beli. Siapa suruh kamu jadi buah hatiku? Sini. Yang Master Nangong. Tak disangka tuan datang. Cukup bicara. Cepat antarkan yang master masuk. Oh, baik. Sini. Kalung mutiara conch ini sangat indah dan mewah. Konon, ia melambangkan cinta. Sekarang kita mulai lelang. Bukaan 50 juta, 55 juta, 60 juta. 70 juta. Young Master menyalakan lentera. Bawa kalung itu ke sini. Yang Master Nangong. Tuan datang tergesa-gesa hanya untuk menang lelang kalung ini? Benar. Supaya dia tidak perlu memeriksa tempat sampah lagi. Lubang yang sama itu. Seharusnya tidak ada yang diutak-atik. Li Xiao Tao. Nyonya tua. Demi Nyonya muda. Makanya dia nyalain lentera langit. Akhirnya Tuan muda bisa. Bagus sekali. Aku hampir kira keluarga Nangong kita punah di generasi ini. Syukurlah. Siapa gadis itu? Dia cuma gadis desa biasa. Anak desa? Nyonya tua, Anda tidak bisa memisahkan sepasang kekasih. Tuan muda sudah mendaftarkan pernikahan pagi ini. Konyol. Bagaimana nikah tanpa mas kawin? Bukankah itu membuat si gadis dipandang rendah desa? Panggil anak laki-laki itu segera. Siapkan hadiah berat semalaman. Besok pagi temui orang tua wanita. Ya. Tuan muda, Nyonya tua. Tuan muda, Nyonya tua sedikit marah.
menyuruhmu segera kembali ke rumah tua sekarang. Mengerti. Sudah kubelikan yang baru. Jangan lagi mengobrak-abrik tempat sampah. Kotor sekali. Dari mana dia dapat manik-manik plastik itu? Bentuknya aneh-aneh. Tapi warna merah mudanya cukup cantik. Ibu, ada yang baik padaku seperti ibu. Meskipun dia memakai sabuk palsu dan suka membual. Tapi kalung yang dia beli untukku, secantik yang ibu beli untukku, aku pasti akan sangat bahagia. Li Xiaotao, keluar dan adakan pesta untuk adikmu. Silakan masuk. Selamat. Silakan makan minum sepuasnya. Selamat. Aku belum pernah melihat emas sebesar ini sebelumnya. Suamimu sangat baik. Ya, Tentu saja. Suamiku tentu berbeda dengan si miskin dan playboy yang dinikahi orang lain. sudah bawa gelang giok warisan keluarga? Tumpukan berlian merah, biru, merah muda. Sudah di bawah. Kami semua sudah bawa. Kalung giok ungu. Lupa, Wenji, pulang dulu. Cukup. Diberikan pun, dia takkan kenal. Siapa tahu, dia kira cuma manik-manik kaca. Jangan bicara begitu soal istrimu. Lupa dibawa. Lain kali saja, masih banyak waktu, banyak kesempatan. Lalu hadiah lain yang kamu siapkan? Aku sudah menyuruh orang mempersiapkan dan mengirimkannya lebih awal. Ini hadiah lamaran dari Nyonya untuk menantunya, Nonali. Tentu saja, ini pemberian mertuaku untukku. Sayang, ibu kita benar-benar baik padaku. Kenapa dia tidak datang sendiri? Itu, dia pergi wisata. Terima saja barang untukmu. Bagus kalau suka. Sayang, kalau begitu sampaikan terima kasihku, mas kawin dari ibu mertua. Aku suka. Aku sangat bahagia. Tak cuma suami yang memanjak, ibu mertua juga. Berbeda dengan beberapa orang yang menikahi orang miskin. Setelah menikah, tidak punya apa-apa. Bahkan harus tinggal di rumah orang tua. Silakan bicara, jangan sok aneh. Suamiku tampan. Tidak seperti suamimu, yang seperti babi. Walaupun tampan, tetaplah orang miskin. Suamiku tak cuma, kasih mas kawin, juga belikan kalung mutiara kongke. Lebih mahal dari semua. Siapa bilang aku tak punya kalung? Dibeli suamiku. Lebih bagus dari kalung mutiara kongkemu. Warnanya pink. Li Xiao tahu kamu. Berani-beraninya mencuri kalungku. Semuanya selalu jadi milikmu. Dunia juga milikmu. Ini pemberian suamiku. Matamu bermasalah. Periksa ke dokter mata. Li Xiao tahu. Kamu. Sayang, katakan sesuatu. Bukankah ini kalung yang kamu janji belikan untukku semalam? Sial. Tahu harga mutiara merah ini? Aku tak mampu beli. Sudahlah, aku masih harus terus numpang makan. Biar aku mengalihkan saja. Oh iya? Aku yang memberikannya untukmu. Aku sudah membelinya. Dia pencuri. Kamu dengar? Cepat keluarkan kalung itu. Tak mungkin kuberikan. Suamiku belikan untukku. Manik-manik plastik saja direbut. Ibuku berikan padaku. Kalung tembaga luntur saja direbut. Kalau beneran gak ada kerjaan, gantikan anjing penjaga tetangga. Daripada mengganggu pandanganku. Kamu tak sebut ibumu. Aku lupa. Kalau kamu tidak mengembalikannya, akan kubakar.
Semua barang rongsokan yang ditinggalkan ibumu. Li Zhenbao, berani sentuh barang ibuku. Aku menyelinap ke bawah tempat tidur tengah malam, lalu bakar rambut kalian. Siapapun tak akan hidup tenang, kita lihat saja nanti. Li Xiaotao, jangan pergi. Kembalikan kalungku. Lepaskan. Tidak. Ah, Li Xiaotao, perempuan jahat. Berani kau gigit aku. Lepaskan. Li Xiaotao, dasar perempuan jahat. Lepaskan gigitanmu. Ini barang sewaan. Jangan menggigit. Lepaskan. Ibu, ayah, Li Xiaotao menggigit aku. Aduh, Xiao Tao, lepaskan, cepat. Kau membuat semua orang malu. Cepat. Xiao Tao, kalau tak kau lepas, aku pukul kau sampai mati. Lepas cepat. Ibu dan ayah, jangan ditarik terlalu keras. Makin kau tarik, makin dia gigit kuat. Lepas, sakit sekali. Li Xiaotao, lepaskan aku. Baiklah, baiklah. Aku yang lepaskan dulu. Tidak apa kan? Li Xiaotao, kau lepaskan juga. Biar aku lihat. Ini berdarah. Li Xiao Tao, aku tidak akan memaafkanmu. Xiao Tao, kita satu keluarga. Kenapa kau buat situasi memalukan begini? Kasih dia kalung itu. Lalu minta maaf. Ayah putuskan. Urusan selesai. Kenapa dari kecil sampai besar? Apapun yang kumiliki, harus kuberi padanya. Sekarang suamiku memberikan sesuatu, harus diberikan padanya juga. Apa punyamu? Itu jelas-jelas suamiku yang membelinya untukku. Kalau masih membantah dan tidak mengembalikannya, percaya aku pukul kau mati. Xiao Tao, sudahlah. Jangan keras kepala. Cepat berikan kalung itu pada Zhenbao. Aku tidak akan memberikannya. Kalau kalian berani, bunuh saja aku. Baik. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Enyahlah kau dariku. Siapa ini? Gedek banget acaranya. Cakep banget cowok ini. Ini suamiku. Dia benar-benar menyiapkan setelan ini untuk menjagaku. Keren banget ya. Kok sampai luka? Aku mertuamu. Nanti, sama seperti si bocah nakal itu, panggil aku ibu saja. Sakit, menantu? Aku tidak sakit. Nangong Jin, kenapa nggak bilang? Ibunya datang hari ini, penampilanku ini. Biasanya tidak. Berantakan begini. Aku tahu. Mereka yang bikin berantakan. Kami datang, yang ganggu kamu, tak akan kami lepaskan satupun. Li Xiaotao kerja apa? Auranya kuat. Sekilas lihat sudah tahu bukan orang biasa. Si tua, berlagak saja. Jangan suruh anakmu sewa mobil mewah. Ganti baju, terus jadi hebat. Berpakaian rapi tapi palsu, bukannya cuma kuli. Bicara yang sopan. Kalau masih mengumpat, kubuat mulutmu babak belur. Jangan bergerak. Serahkan saja padaku. Baik. Orang, Nenek-nenek sok bisa. Berani bicara besar, tak takut lidah terkilir. Lihat, pengawal itu, dan suamiku semua orang. Kau, si banci, bisa apa? Selesai. Sekarang banyak orang. Orang-orangku datang. Siap-siap kena pukul. Kalian ngapain? Orang salah ditangkap. Tangkap yang mana? Diam kau. Kau yang kami cari. Suamiku. Ah, Mereka datang untuk kasih kita mas kawin. hai. Bodoh. Belum juga paham? Mas kawin sebanyak itu. Hanya keluarga Nangong yang mampu. Mau hidup? Diam. Apa? Keluarga Nangong? bawa pergi. Tangan mana yang menyentuh nyonya muda, langsung eksekusi. Siap. Aduh. Ibu, ayah, tolong aku. Bukan, lepaskan dia. Lepaskan anakku. Ini,
Bukan. Xiao Bao, aduh. Akibat ulahnya sendiri. Lalu, mas kawin yang kuberi bawa semuanya pergi. Awalnya ini hadiah perkenalan, tapi sekarang kulihat mereka tak pantas menerimanya. Menantu perempuanku, hadiah-hadiah ini sudah mereka sentuh, sial. Tak usah terima. Pulang nanti, catat atas namamu dan sumbangkan. Kita beli yang baru. Mereka menyewa begitu banyak orang dan membeli tumpukan barang murahan dari Yiwu hanya untuk membelak. Selain ibu, tak ada lagi yang sebaik ini padaku. Terima kasih, ibu. Hari ini kalian membelaku, nanti aku takkan biarkan uang kalian terbuang sia-sia. Anak yang baik sekali, sayangnya tak punya selera, tak menghargai. Kita mau? Pergi. Ikut kami pulang. Lilie, kau lihat dia ganggu Xiao Bao. Kau ayah kandungnya. Sekalipun dia menikahi orang kaya, dia harus patuh padamu. Cepat atur. Kalau tidak, hidup tak tertahankan. Ini, Ini apa ini? Cepat pergi. Li Xiao Tao, berhenti. Kalau kau berani keluar hari ini, jangan kembali lagi. Li Xiao Tao, kamu, berhenti. Kalau hari ini kau berani keluar dari pintu ini, jangan kembali lagi. Berkurang aja. Berani-beraninya kamu mengancam nyonya muda. Barang kotor. Jangan pedulikan dia. Aku adalah ayah kandungnya. Darahku mengalir di tubuhnya. Li Xiao Tao, kalau kamu berani keluar dari pintu ini, kamu adalah serigala. Tak tahu terima kasih. Sudah cukup, kamu main jurus itu lagi. Bertahun-tahun ini, aku selalu nurutin kamu. Kecil, Li Zhenbao, mau makan sayur liar. Aku menuruti kata-katamu, naik gunung memetik sayur liar untuknya. Jatuh dari gunung, nyaris tak bernyawa. Bekas luka di kakiku masih ada sampai sekarang. Kemudian, kuturuti katamu, berhenti sekolah beternak ayam. Kuturuti katamu, jual diri demi uang. Hal tak mau dilakukan Li Zhenbao, semua kulakukan. Apalagi yang kau mau dariku? Kamu kan anak sulung di keluarga ini. Kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Kalau lewat pintu ini, jangan pernah kembali. Iya, Tidak kembali ya, tidak kembali. Aku juga tidak ingin kembali ke rumah buruk ini. Aku mau memisahkan rumah tangga. Apa? pisah rumah tangga. Ini, barang-barang di sini, semua milikku. Mau pisah? Rumah tangga, apa yang mau dipisah? Aku ambil bagian hakku. Barang-barang peninggalan ibuku, semua akan kuambil. Ini. Lemari pakaian di kamar kalian, meja rias, semua bawaan pernikahan ibuku. Tak dengar kata nyonya muda. Mau apa? Mau apa? Jangan. Beraninya kalian. Aduh. Li Xiao Tao, kamu serius? Aduh. Cepat letakkan. Ini lemari bajuku. Semua letakkan. Meja riasku. Ini. Sudah kugunakan puluhan tahun meja rias. Letakkan untukku. Lemari bajuku. Meja riasku. Semua barang-barangku. Letakkan. Barang-barang ibuku, sudah lama kau rebut sarang, mengapa jadi milikmu? Dan bros ini juga milik ibuku. Kembalikan padaku. Ini milikku, kembalikan. Aduh. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Kamu rampas barang-barangku. Sialan. Kita pergi. Baik. Toilet jongkok pun di bawah. Buang air ke depan. Terpaksa ke rumah Pak Uang sebelah. Toilet jongkok ini milik keluarga kami. Jangan bawa itu. Kasihan anak ini. Ibunya sudah meninggal sejak kecil. Ayahnya juga tak sayang dia, temani dan hibur dia. Tempelkan plester. Lembutlah, jangan terus cemberut begitu. Siap. Kalau kamu ingin menangis, curahkanlah. Menangis apa? Aku sama sekali tidak sedih. Aduh, aku seperti lahir kembali, penuh semangat. Dulu, karena masih berharap pada ayah, aku terus tinggal di rumah itu, menderita. Tapi sekarang,
Kau memberiku keberanian, aku jadi berani pergi. Kalau kau ingin membalas mereka, aku bisa membantumu. Aku tidak membenci mereka. Kalau bukan karena mereka, aku takkan bertemu suami sebaik kamu. Sekarang sudah selesai. Kalau begitu, sayang. Sekarang boleh. Sekarang? Iya. Cepat, aku buru-buru merapikan perabotan. Karena kamu mau. Boleh juga. Anggap saja ini hiburan untukmu. Tiba. Kamu mau aku lakukan untukmu, menempelkan plaster. Lalu bagaimana lagi? Ah, sayang. Jangan-jangan kamu kira aku mau menciummu? Tidak kok. Mau cium? Bilang aja. Sayang, cium dong. Aku berharap pada wanita bodoh ini. Sana, hitung perabotanmu. Oh iya. Perabotanku memang belum selesai dihitung. Sumpi total 68. Tak boleh kurang satu pun. Ada juga sendok. Wanita ini benar-benar pergi menghitung. Lihat, kursi ini ibuku beli di pasar. Sudah 20 tahun kupakai. Dibawa pulang untuk rumah kita. Ini aset untuk bangun rumah baru. Xiao Tao. Kalau suka perabotan tua ini, akan kubelikan rumah khusus untuk menyimpannya. Yang tua-tua ini mudah rusak. Terima kasih, Bu. Tapi tidak perlu. Kualitas perabotan ini bagus sekali. Hemat di mana perlu, belanjakan di mana perlu. Lagi pula aku tidak kekurangan uang untuk ini. Kamu jadi kecanduan akting. Tapi jangan salah, hari ini kamu benar-benar terlihat seperti orang penting. Li Xiao Tao. Kamu benar nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Tahu. Ini semua demi aku, kan? Kamu menyewa orang dan membeli properti ini. Pasti setidaknya menghabiskan ribuan yuan. Aku hargai kebaikanmu ini. Nanti saat ke pasar, akan kubelikan sabuk model baru untukmu. Yang kamu pakai sekarang sudah mulai berbulu. Apa yang ada di pikiran wanita ini? Baik. Akan kulihat sampai kapan kamu keras kepala. Kamu bilang apa? Tidak ada. Lanjutkan menghitung perabotanmu. Aku akan menyuruh orang mencari rumah. Oh. Kita tinggal di sini setengah bulan. Setelah proyek selesai, kita kembali ke kota. Tenang, Xiao Tao. Rumah yang dicari Nan Gongjin pasti yang terbaik di desa. Aku tahu ada villa di desa. Mungkin. Benar. Ayo, pergi. Bocah nakal. Kamu bilang villa besar untuk Xiao Tao di mana? Wenji. Tuan muda. Waktu singkat, sulit cari rumah cocok. Saya, Jadi kamu cari rumah jelek begini? Tuan muda. Hei, jangan selalu marah padanya. Nanti kamu tak punya teman. Jangan dipikirkan ya. Dia mukanya masam, tapi hatinya baik. Tidak. Lagi pula, selama keluarga bersama, tinggal di rumah seperti apapun tidak masalah. Xiao Tao, kita benar. Keluarga Nan Gong kami, kekayaan ratusan miliar, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kamu sungguh cocok menjadi nyonya muda keluarga Nan Gong. Nyonya tua, pujian Anda berlebihan. Sekarang aku tahu, kenapa Nan Gongjin suka berakting seperti itu. Ternyata turunan, ya? Aduh, barang-barang ini. Semuanya dibawa pergi oleh si gadis mati ini. Bagaimana kita bisa hidup nanti?
Si gadis mati ini, kami besarkan dia bertahun-tahun untuk sia-sia. Bahkan suruh sekelompok orang ganggu kami. Lilia, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Bagaimana kita bisa bertahan? Awalnya mau tipu uang, kesini pura-pura anak orang kaya buat senang-senang. Tak disangka keluarga ini buta. Menyinggung Tuan Muda Nangong. Aku harus cepat-cepat kabur. Suamiku. Menurutmu, kalau Li Xiao tahu memang sekaya itu, mungkinkah dia bersihkan rumah kita sampai habis? Orang kaya peduli barang kita? Menurutmu, aku masuk akal? Masuk akal. Perhiasan-perhiasan itu, satu saja, bisa membeli seluruh desa kita. Tidak seperti asli ya. Mobil mewah itu pasti suaminya sok kaya, cuma sewa. Perhiasan itu pasti palsu. Ku dengar, mereka sama sekali tidak meninggalkan desa. Mereka tinggal di rumah yang paling jelek. Kita semua dibohonginya. Mereka berdua juga merusak pesta pertunanganku. Li Xiao tahu. Aku takkan berhenti dengannya. Suamiku, aku marah. Jangan marah, sayang. Tenang ya. Pak, beli 1 botol cuka. Baik, malam ini Xiao Tao bikin pangsit. Aku juga beli daging sapi. Kulit tipis, isian banyak, enak. Suamiku kerja keras. Aku mau kasih dia makan enak. Aduh, pasangan muda yang bahagia ya. Suamimu kerja apa? Diketahui, Pemuda Nangong kembangkan distrik baru Kota Zhou. Bangun area komersial era baru. Bangun gedung teknologi dan resort kelas atas. Seluruh dunia bisnis terguncang. Langkah Pemuda Nangong, tingkatkan ekonomi Kota Zhou. Suamiku mengerjakan proyek besar. Lihat. Suamiku juga marga Nangong. Dia juga kerjain proyek ini. Suamimu hebat ya. Pasti dapat banyak uang kan? Kuartal ini, Grup Nangong raih kontrak ratusan miliar. Pemuda Nangong, kemampuannya luar biasa. Iya. Bulanan bisa dapat beberapa ribu. Gak masalah. Terima kasih, Pak. Aku pergi dulu. Baik, ada waktu main ke sini ya. Oke. Angkat batu bata. Seharusnya bisa dianggap ikut serta dalam proyek ini, kan? Gombalan ini kayaknya nggak berlebihan. Sayang, malam ini pulang cepat ya. Aku bikin pangsit. Baik, aku tahu. Hah, Bu, kenapa ibu datang? semalam aku di desa nggak bisa tidur semalaman. Mata melek terus, begadang semalaman. Kenapa? Sekelompok nyamuk mengerumuniku, berdengung semalaman. Belum lagi, kasurnya keras banget. Nggak ada AC sentral. Setiap kali kuingat menantuku terus menderita begini, hati ini teriris. Makanya aku putuskan mengeluarkan 100 juta untuk merenovasi desa Xiao Tao. 100 juta. 100 juta. Tidak cukup. 200 juta. Bukan. Seminggu lagi. Sebentar lagi balik ke kota. Seminggu ini, biarkan anak menantu kita menderita. Aku perlu panggil tim konstruksi 10.000 orang. Cuma butuh 1 malam buat selesai renovasi. Tidak masalah. Saya jamin tugas akan selesai. Xiao Wen, anakku memang keras hati. Kau jauh lebih berperasaan dibanding dia. Tinggal di rumah bobrok ini, mana mungkin orang dari keluarga Nangong? Sudah kuduga ini hanya pura-pura. Untung saja aku pintar. Tidak tertipu. Kakinya benar-benar putih. Li Xiao Tao jauh lebih cantik daripada Li Zhenbao. Dulu yang datang ke kamarku. Kenapa tak mungkin Li Xiao Tao? Xiao Tao, hei, kenapa kau di sini sendirian kasih makan ayam? Suamimu tidak di rumah. Apa urusanmu? Apa maksudnya urusanku atau bukan? Lihat, aku dan adikmu sudah adakan pesta nikah, tapi belum resmi menikah. Sebenarnya,
Dulu yang kusukai itu kamu. Asal ikut aku putus dengan adikmu. Ku buat hidupmu enak. Gimana? Kau seperti katak di kaki, tak menggigit tapi menjijikkan. Suamiku karakternya dan penampilannya 100 kali lebih baik darimu. Siapa mau hidup enak versimu? Ini yang tidak kamu pahami. Tampan itu apa gunanya? Lihat gelang yang dipakai adikmu? Aku yang beli. Asalkan kau ikut aku, akan kubelikan yang lebih besar. Segera keluar dari sini. Atau aku tidak segan-segan. Dasar kampungan! Berani kau pukul aku. Aku bilang, ketertarikanku padamu itu kehormatan bagimu. Sayang. Suami, sudah lama aku mencarimu. Kau lakukan apa di sini? Istriku, Li Xiaotao tidak tahu malu menggoda aku. Menggoda saya? Li Xiaotao. Tak tahu malu. Berani kau goda suamiku. Dia dengan penampilan menyedihkan ini, hanya kau yang mau. Suamiku sangat tampan, apa perlunya aku menggoda dia? Suamimu tak punya uang. Kau pasti tak rela. Kau yang menggoda suamiku. Ya. Sayang, dengar dia bilang tadi? Katanya, aku harus menendangmu, lalu berikan gelang emas dariku padamu, padanya. Siapa yang mau gelangmu itu? Mungkin kau beli barang palsu di situs diskon. Li Xiaotao. Beraninya kau kutuk aku. Li Zhenbao, hati-hatilah. Jangan sampai kau menikahi penipu yang menguras semua harta keluarga, hingga akhirnya kau jadi gelandangan. Aku sangat marah. Aku akan mencabik mulutmu. Li Xiaotao. Li Xiaotao. Kalau ganggu lagi, aku cabik mulut kalian. Li Xiaotao sialan. Belum berakhir. Ayo pergi. Xiaobao, ada apa? Ya itu Li Xiaotao. Menikah dengan suami miskin, tinggal di rumah jelek, hidupnya tidak enak. Lalu mau menggoda suamiku. Dia pukul aku. Lihat, Bu. Sudah, jangan tambah ribut. Sebentar aku mandi. Nanti kau gosok punggungku. Oh ya, antar baju tidur yang ku beli untukku. Kalau ternyata palsu, jangan salahkan aku. Wah, jangan khawatir. Menantu baik. Baju tidur ini, harganya lebih dari 3.000 yuan. Pasti asli. Cepat mandi. Tunggu, nanti mertuamu yang antar. Pergi? Direktur Li, keluarga inilah yang kau investasi 100 juta yuan. Keluarga Li. Oh, yang tidak diketahui, nyonya muda mana yang ingin Anda temui? Putri sulung keluarga Li, Li Xiaotao, nikah dengan buruh bangunan. Sudah pisah rumah. Putri bungsu, Li Zhenbao, menikahi orang kaya. Tapi yang ini... Sudah nikah dengan buruh tani. Bisa sukses? Li Zhenbao pasti adalah nyonya muda grup Nangong. Asal bisa membahagiakannya, pasti karier akan lancar. Direktur Li, Direktur Li, Kepala desa, Direktur Li, bagaimana kalau kita temui Li Xiaotao dulu? tidak perlu. Aku sudah tahu siapa nyonya mudanya. Silakan, Silakan. Lao Li. Ada tamu di rumah. Nyonya muda, akhirnya ketemu juga Anda. Siapa kamu? Ada apa? Ini Direktur Li yang datang berinvestasi. Nyonya muda, saya diutus ibu mertua untuk memperbaiki hidup Anda. Khusus untuk desa kita, berinvestasi 1 miliar. Apa? Ibu mertuaku memberiku 1 miliar? Dia kenapa tak datang sendiri? Ibu sibuk, tak bisa datang. Mengutusku datang sendiri. Beri investasi untuk Anda. Di hatinya, selalu rindu menantu sepertimu. Silakan duduk. Jangan sungkan. Ngapain sungkan? Lama banget sih. Cepat masuk dan gosok punggungku.
Aku segera datang. Sayang, ibu mertua investasi 1 miliar untuk kita. Sekarang kita punya uang. Kotak perhiasan palsu Li Xiaotao. Artinya apa? Tak sehebat 1 miliar kita. 1 miliar apa? Si kampungan ini berkhayal lagi. Aku bertahan beberapa hari lagi. Tunggu sampai sertifikat rumahku dapat. Aku tahu. Sayang, menikah denganmu, untung banget. Aku cinta kamu. Li Xiaotao, tunggulah. Kuhitung semua, lama dan baru. Bukankah kau peduli ibumu? Justru akan kuhancurkan semua miliknya. Dimulai dari tangis sekolah tua itu. Ibu, aku sudah menikah. Dia orang yang sangat baik. Meski tempat tinggalku sekarang agak kumuh, tapi aku yakin hidupku nanti pasti akan membaik. Selain itu, sekolah yang kau perhatikan juga semakin membaik, katanya. 2 siswa diterima di Qinghua tahun ini. Xiao Tao, besok datanglah ke sekolah. Baik, pasti datang besok. Ibu, kepala sekolah panggil aku besok, pasti masih rindu kamu. Li Xiaotao, kamu berguling di kasur. Sedang apa? Suamiku, sekolah di desa, meminta aku datang besok. Sekolah itu didirikan sendiri oleh ibuku. Dia adalah satu-satunya sarjana di desa ini. Sayangnya, aku tidak sepintar ibu. Ayahku dan yang lain sudah lama menyuruhku berhenti sekolah untuk beternak ayam. Kalau kamu mau sekolah, aku bisa mengaturnya untukmu. Kamu mau masuk sekolah mana? Hebat sekali ya, kalau begitu, aku mau masuk universitas negeri. Bisa saja, hanya masalah investasi 200 juta saja. Lalu, kalau Universitas King yang peringkat pertama nasional, Bisa kok, tambah investasi 400 juta. Anggap untuk perbarui peralatan lab UN. Aku akan mengaturnya untukmu sekarang. aktingmu ini, kalau tak jadi aktor sayang ya. Tidak perlu. Semuanya berlalu, sudah tak kupikirkan lagi. Lihat, aku juga bisa pelihara ayam dengan baik. Lagi pula, aku sudah punya rumah tangga sendiri. Aku akan pelihara lebih banyak ayam, agar kamu lebih santai di proyek. Dan tak perlu banyak angkat batu bata. Kamu bilang aku mengangkat batu bata? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira aku bekerja mengangkat batu bata di lokasi proyek? Lalu apa lagi? Oh iya. Tidak cuma mengangkat batu bata, pasti juga mengangkut semen kan? Badan yang kekar ini pasti hasil kerja keras. Li Xiaotao? Kamu nggak tahu identitasku? Identitas apa? Apa kamu? Pejuang berani dalam kegelapan? Atau tentara bayaran yang sembunyikan identitas? Sorot matanya jernih, tidak seperti sedang berakting. Jangan-jangan malam itu benar-benar sebuah kesalahpahaman. Li Xiaotao, katakan yang sebenarnya padaku. Sebenarnya. Sayang, aku mau memilih baju perang. Besok, aku akan memakai baju paling cantik ke sekolah. Jangan mempermalukan ibuku. Sayang, aku bawa kepala sekolah. Ayam Belanda paling gemuk kita. Baru dipotong pagi, masih segar. Kepala sekolah paling suka. Ayam Belanda yang aku pelihara. Aku sampai. Tunggu, aku ambil fotomu. Anjing baik tak halangi jalan. Minggir, aku buru-buru ke sekolah. Sekolah apa?
Sayang, sudah beli sekolah jelek ini. Mulai sekarang, di sini tak ada gedung sekolah lagi. Apa katamu? Nenek Zhenbao sangat memanjakan dia, memberi 100 juta yuan. Buat beli sekolah ini, tidak sulit. Siapa suruh kamu goda suami Zhenbao? Memang pantas. Memang pantas. Semua anak desa ini mengandalkan sekolah ini. Li Zhenbao juga sekolah di sini. Dia tak punya hati nurani. Zhenbao kita sekarang kaya. Mau apa saja bisa. Kamu cepat minggat. Meski sekolah terjual, barang ibuku masih di dalam. Aku harus ambil. Barang-barang rongsokanmu ini sudah disiapkan dari dulu. Kalian, Aduh, Zhenbao, lihat deh penampakan Li Xiaotao. Mirip anjing ya? Iya. Tugas selesai sempurna. Tas yang kamu janjikan, jangan lupa ya. Yang model terbaru ya. Hujan turun tiba-tiba. Pak Muda, kita pulang ambil payung dulu. Lalu ke sekolah jemput Nyonya Muda? Pak Muda, lihat siluet itu. Apakah terasa agak familiar? Li Xiaotao, kenapa ambil barang lagi? suamiku, kenapa kamu datang? Ini bukan sampah. Sekolah sudah dijual. Barang-barang ibuku dibuang. Aku harus menyelamatkannya. Tinggal satu bendera penghargaan lagi. Aku ambil lalu pulang. Berdiri, jangan bergerak. Masih ada lagi? Tidak ada lagi. Suamiku, ibu habiskan seluruh hidupnya untuk bangun sekolah ini. Sekarang akan hilang. Itu adalah hal paling berharga yang dia tinggalkan di dunia ini. Li Xiaotao, yang paling berharga bagi ibumu bukan semua ini. Adalah kamu. Xiaotao, Li Xiaotao. Di mana dokternya? Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Tuan Muda, saya sudah minta Bibi Zhang untuk rawat Nyonya. Tenang, kamu juga basah. Ganti baju. Jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Tuan Muda, Anda bisa masuk angin begini. Semangatnya tak pernah habis, kan? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ingat, lain kali lihat aku minggir jauh-jauh. Kalau tidak, bukan cuma sekolah yang aku bongkar. Kamu istirahatlah yang baik. Aku yang akan menyelesaikan urusan ini untukmu. Kak Xiaobao, mertuamu benar-benar kaya ya. Begitu saja mereka memberimu 100 juta. Suami Li Xiaotao hanya tampan tapi tak punya isi. Tak bisa dibandingkan dengan suamimu. Tentu saja, wanita memang harus menikah dengan orang yang tepat. Kalau tidak, habislah sudah. Kak Xiaobao, kita kan selalu jadi saudari baik. Kamu akan kaya raya, jangan lupakan kami. Tentu saja. Tuan Muda perintah, pukuli Li Zhenbao. Lempar ke kandang babi. Hei bos, kami tangkap 3 orang. Yang mana Li Zhenbao? Dia Li Zhenbao. Dia Li Jubao tak ada hubungan dengan kami. Kalian berdua bajingan. Sudahlah. Jangan salah pukul. Hajar ketiganya sekaligus. Setelah dipukul, lempar ke kandang babi. Bawa pergi. Baik. Lepaskan aku, ayo pergi. Kamu sudah bangun. Apakah ada bagian yang masih tidak nyaman?
Sekarang jam berapa? Kamu pingsan dari kemarin sampai sekarang. Sekarang sudah siang. Hei, mau kemana? Aku harus ke sekolah. Sekolah akan dirobohkan. Sebelum itu aku harus selamatkan meja kursi. Akan ada sekolah sementara. Urusan sekolah tak perlu kau khawatirkan. Aku sudah selesaikan semuanya. Sekarang, istirahat yang cukup saja. Masalah sekolah tak perlu khawatir. Sudah aku selesaikan semua. Sekarang, istirahat yang cukup. Meskipun suamiku ngomongnya nggak pakai konsep. Kemampuannya menghibur orang beneran deh. Kamu ketawa kenapa? Aku senang punya suami sebaik kamu. Denganmu di sini, sekarang aku kembali semangat. Aku nggak ganggu kamu lagi. Aku masih harus ke sekolah. Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Sayang, aku ada urusan penting. Hari ini bagaimanapun caranya, harus sebelum sekolah dihancurkan, bawa semua yang bisa dipindahkan. Paling-paling, buat sekolah sementara di rumah. Pokoknya desa, tidak boleh tanpa sekolah. Pak Zhao, kenapa Bapak di sini? Xiao tahu, sekolah kita bisa diselamatkan. Ada orang ganti sekolah kita dengan lokasi lebih bagus. Meja kursi juga baru. Banyak guru juga sudah dicari. Aku bersiap-siap membereskan barang. Untuk dipindahkan ke sana, Siapa yang investasi di sekolah kita? Pertolongan yang tepat waktu. Pulang nanti, aku puja dia. konon katanya ada seorang orang terkaya di dekat kita membangun kawasan pengembangan dan sekaligus membangun sekolah pendukung untuk desa kita. Coba katakan, di dunia ini bukankah masih banyak orang baik? Urusan sekolah, jangan khawatir. Semuanya sudah aku selesaikan. Nangong Jin bekerja di kawasan pengembangan itu. Dia tukang bangunan, pindahkan batu bata. Sulit bertemu orang terkaya. Entah susah payah seperti apa. Bagaimana punya suami sebaik ini? Xiao tahu? Bisa jadi, secara takdir, mamamu juga melindungi sekolah kita. Ya, akan kuberitahu mama kabar baik ini. Mama, aku datang menjengukmu. Xiao tahu? Mama mungkin tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa perlahan. Biarkan bunga ini menggantikan Mama menemanimu. Ya? Mama, sekolah kita dapat investasi besar. Nanti akan dibangun sangat indah. Tidak hanya sekolah, suamiku juga sangat baik. Beberapa hari lagi, aku akan membawanya menjengukmu. Mama pasti akan puas dengannya. Dulu Mama bilang padaku, carilah pria yang dapat diandalkan. Ketulusan lebih penting dari segalanya. Sekarang aku sudah menemukannya. Li Xiao Tao. Li Zhenbao, kamu datang ke sini untuk apa? Bau apa ini di badanmu? Kamu makan apa? Li Xiao Tao, kamu buang aku ke kandang babi. Masih pura-pura tidak tahu? Aku malas bicara panjang. Di sini. Gali. Berhenti, jangan sentuh makam ibuku. Akan kuperlihatkan di sini bagaimana kubongkar makam ibumu. Lepaskan aku. Kau menjijikkan, tapi tak kusangka moralmu busuk sampai segini parahnya. Itu makam ibuku. Apa kau masih manusia? Kau merayu suamiku dan suruh orang pukul aku. Li Xiao Tao, kau tak punya apa-apa. Berani melawanku. Cepat kerja. Hancurkan juga nisannya. Li Zhenbao, aku lawan kau sampai mati. Li Xiao Tao, kalau kau dorong aku injak makam ibumu 10 kali, biar dia tak tenang. Cepat tangkap dan tahan dia.
lepaskan aku. Ini barang terakhir. Ditinggalkan ibumu untukmu. Sekarang, biar dia sama seperti ibumu, membusuk dalam lumpur. Berhenti. Kasur taruh di kamar tidur. Lukisan ini tegak di ruang bawah tanah. Vas bunga ini taruh di samping lemari. Baru seperti ini, istri pulang beri kejutan. Dengar kabar? Tak punya hati nurani. Li Zhenbao berani gali makam Ibu Li Xiaotao. Tunggu. Apa yang kalian bilang? Tante, usiamu tak tua, kok tuli. Li Zhenbao berani gali makam Ibu Li Xiaotao. Berani-beraninya mengganggu menantuku lagi. Seperti ibumu yang membusuk di lumpur. Tak apa, akarnya masih ada. Pasti masih bisa hidup. Sekarang, masih ada? Li Zhenbao, kamu berani lakukan ini? Tidak takut karma? Aku menikahi suami baik. Hidupku mewah. Aku punya ibu mertua sayang. Dia investasi 100 juta untuk khawatirkan dirimu sendiri. Kenapa diam? Cepat gali. Aku lihat siapa yang berani. Bagaimana kabar menantuku? Biar ibu periksa lukamu. Kalian ini sangat lancang. Hari ini, tak hanya kuburan ibunya akan kugali, abu ibunya pun akan kuambil dan kutebar semuanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Siapa yang berani sentuh tanah di sini akan kusulitkan hidupnya di Zucheng. Luar biasa sombongnya. Bangkai tua. Kau pikir aku takut? Kalau kau tidak pergi, bereskan juga kau. Berani-beraninya kau menyentuh ibu mertuaku? Xiao Tao, sudah bilang ke suamimu, dia di jalan. Tenang, kita tak perlu takut. Suaminya itu apa sih? Cuma buruh bangunan. Berani pamer di depanku. Suamiku bukan memindahkan bata biasa. Ini bata milik orang terkaya. Kau mungkin belum tahu statusnya. Sebagai nyonya muda, dia cuma perlu satu kalimat, suamimu bisa langsung dipecat. Ayo, sekarang juga aku telepon. Siapa nama suamimu? Di lokasi mana dia kerja? Katakan, kok tidak ngomong besar lagi? Dengar baik-baik. Suaminya bernama Nangong Jin. Nan. Nangong Jin. Bukankah itu nama tuan muda? Ya ampun, jangan-jangan aku salah orang. Jangan tertipu olehnya. Meski nama suaminya mentereng, tapi cuma si miskin dan hidung belang. Tak bisa menandingi kemewahan suamiku Zhang Shuochai. Dengar namanya saja sudah beruntung. Zhang. Zhang apa itu? Zhang Shuochai. Bu, suami datang. Banci. Berpakaian rapi tapi munafik. Lagi pula engkau cuma buruh kasar. Ibu, Xiao Tao, ada yang terluka? Dasar nakal, kenapa baru datang? Mereka ganggu istrimu. Bunga kesayangannya dicabut. Maaf, aku terlambat datang. Kau tak tahu apa yang akan terjadi. Dulu, aku selalu menganggap bunga ini sebagai ibuku. Dengan begitu aku masih punya keluarga. Dan dicintai. Tapi sekarang, meskipun bunga ini sudah tidak ada, aku sudah punya keluarga baru. Pelajaran sebelumnya masih belum cukup? Apa? Kau yang menyuruh
menyuruh orang memukuliku. Banci, akan kuberitahu hari ini. Kenapa bunganya semerah ini? Lilu, ingat wajahnya. Pukuli sampai mati. Lepaskan. Tuan muda, aku tahu salah. Tuan muda, ampunilah nyawaku. Tuan muda. Dia kan cuma kuli, bukan? Tuan muda, saya tahu saya salah. Ini semua salah saya yang tidak bisa mengenali orang. Bajingan, ini semua salahmu yang menyamar sebagai Nyonya Muda. Nyonya Muda, ini semua salah dia. Dia menyamar sebagai Anda. Sudah saya hajar untuk Anda. Kalau belum cukup, saya hajar terus sampai puas. Bawa dia pergi. Ya, akan ku bawa pergi. Pergi. Lepaskan. Sayang, bukannya kamu bilang, kamu kerja di proyek sebelah? Resort miliaran grup Nangong baru saja selesai dibangun pekan lalu. Kalau begitu, yang kamu bilang sebelumnya bukan omong kosong? Kamu benar-benar punya pesawat pribadi. Kamu tak benar-benar mengira saya bohong ya? Ho, orang normal, mana mungkin bicara terus-terusan tentang pesawat pribadi atau masuk sekolah? Nyonya Muda, Tuan Muda punya 3 pesawat pribadi. Silverwing 3 baru selesai perawatan. Kalau yang ini, sabuk yang sama seperti milik ayah saya. Sabuk antik keluarga kerajaan abad ke-18. Satu-satunya di dunia. Hanya ada satu di dunia. Saya membelinya di lelang Yade tahun lalu. Perkiraan harganya sekitar 20,30 juta. Li Xiao Tao, kamu benar-benar tidak tahu identitas saya? Tentu saja aku tidak tahu. Sebelumnya, aku selalu mengira kamu tukang drama. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bisa menikahi pria tampan level sepertimu, meski harus seumur hidup, tinggal di rumah mewah dan menyetir mobil mewah, aku juga mau. Bodoh. Dasar nakal, bicara baik, mau mati. Gadis bodoh, tak tahu statusmu, tapi tetap baik padamu. Ketulusan hati itu paling langka. Dapat istri sebaik ini, harus bersenang-senang diam-diam. Dengar tidak? Perlakukan dia dengan baik. Bersumpah dengan tongkat ini di depan makam ibu Xiao Tao, berjanji selalu baik pada Xiao Tao. Aku mengerti. Aku bersumpah. Kalau kelak dia menyakitimu, pukullah dia sekuat tenaga dengan ini. Ibu. Baik. Suamiku, mulai sekarang, ini pedang pusaka keluarga kita. Kalau langgar etika lelaki, jangan salahkan aku. Oh iya, suamiku, ibu belum pernah bertemu kamu. Kebetulan. Ibu, lihatlah. Suamiku tampan dan kaya. Dan sangat perhatian padaku. Ibu mertuaku juga sangat baik padaku. Aku pasti akan sangat bahagia di masa depan. Tenang saja. Meski aku tidak suka Li Xiao Tao, tapi aku akan memberinya perlakuan yang pantas sebagai Nyonya Muda. Aduh, Xiao Bao, wajahmu kenapa begini? Siapa yang pukul kamu? Li Xiao Tao yang menyuruh orang memukulku. Dia benar-benar menikahi Pangeran Nangong. Li Xiao Tao yang menyuruh orang memukulnya. Dia benar-benar menikahi Nangong Xiaozu? Apa? Aduh. Sayang, bukannya kamu bilang 100 juta dari ibuku? Dasar aku pelupa. Sayang, aku kira uang 100 juta itu dari ibuku. Sayang, tenang saja. Aku juga punya uang 100 juta. Nanti aku akan menjemputmu ke kota. Apapun yang kamu mau,
akan kuberikan. Setuju? Untung ada kamu di sini, sayang. Li Xiao Tao itu, meski menikahi orang terkaya, Nan Gong Xiaozu cuma cari hal baru. Lambat laun dia akan membuangnya. Mana mungkin dia sebaik kamu padaku, sayang. Harus segera ambil sertifikat rumah keluarga ini. Kalau ditunda, keluarga bodoh ini bisa buat masalah besar. Rapikan rumah. Besok kita ke kota, ke rumah Nan Gongjin. Hanya aku tak tahu, kota ini masih boleh pelihara ayam? Hehe. Akhirnya dapat juga. Dasar perempuan kampungan, masih naif. Kira aku bawa dia ke kota. Kalau bukan karena mencuri sertifikat rumah ini, sudah kubuang dia. Sudah kubuang dia. Sertifikat rumah siapa yang kamu curi? Bukan urusanmu. Kamu stop. Berani kau curi sertifikat rumah keluarga Men? Bukan. Maksudmu apa? Sertifikat rumah keluargamu mana? Kalian kan sudah putus? Emang ada hubungannya? Kamu mencuri. Itu tidak boleh. Aku. Li Xiao Tao, dasar, berani pukul suamiku. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu lihat baik-baik, suamimu yang baik itu mencuri sertifikat rumah dan akan kabur. Dia penipu. Dia itu penipu. Tak punya istri. Aku tahu soal sertifikat properti itu. Butuh dana kas. Sertifikat properti ini akan kuberikan pada suamiku. Jangan ikut campur. Tuhan menutup pintu bagimu, lalu lebih banyak lubang di kepalamu. Sertifikat properti dicuri, masih hitung uang untuk mereka. Li Xiao Tao, jangan kutuk aku. Kau tak bisa hanya karena dirimu menikahi suami baik, lalu halangi hidup enakku kan? Sertifikat properti ini kuberikan untuk suamiku. Suami yang pegang. Aku hanya sia-sia mengingatkan kalian. Li Xiao Tao, tunggu suamiku selesaikan transaksi. Nanti, aku juga jadi nyonya kaya. Bukan urusanku. Ah, sayang. Kalau begitu, aku pergi urus pekerjaan dulu. Lalu, tunggu aku di sini. Setelah selesai, pasti aku jemput kau ke kota. Suami, pergilah. Aku percaya padamu. Aku pergi. Mertua tak usah antar. Tunggu suami jemput kita ke kota. Nanti beli perkebunan besar. Sewa 80,100 pelayan, melayani kita. Setiap makan ada abalon dan ginseng. Baik. Kalian siapa? Ada apa di rumahku? Rumah ini sudah digadaikan Zhang Shuachai pada kami. Rumah ini sudah digadaikan kepada kami oleh Zhang Shuachai. Kamu mengada-ada. Suamiku ambil sertifikat rumah untuk bisnis besar. Jangan coba menipuku. Selamat pagi, Nyonya Muda. Halo semua. Aduh, ini pasti Xiao Tao. Lebih cantik dari fotonya. Lihat matanya, jernih. Aku tak sebagus kata Bibi. Keturunan Jin ini 9 generasi cuma punya satu penerus laki-laki. Dia juga tak pernah punya pacar. Ini bikin kami khawatir. Akhirnya, kami bisa tenang. Pertama kali bertemu, Paman juga tidak tahu anak perempuan suka apa. Saat berangkat, kebetulan membawa sedikit hadiah kecil. Ini unit rumah di pusat kota, milik Paman. Tanda terima kasih. Baru ketemu langsung kasih rumah? Ya ampun. Tidak, tidak. Aku jelas tidak setuju. Masa memberi rumah yang dingin? Xiao Tao, katanya kau suka pelihara ayam. Aku beli gunung di belakang. Sebentar, taruh ayammu di sana. Nanti mau pelihara berapapun boleh. Perusahaan bibiku, kebetulan ada satu tim yang meneliti penanaman tanaman. Aku kasih kamu laboratorium khusus buat nanam sayur. Ini kunci lab, ambil. Terimalah saja. Begini, Xiao Tao jauh-jauh tanam sayur, mungkin dia lelah. Di rumah, kita buka tanah dulu untuk tanam, lalu siapkan tanah untuk pelihara ayam. Ide bagus, akan kusuruh pelayan untuk buka tanah. Tidak perlu.
Aku sudah mengatur semuanya. Ikut aku. Ayo kita juga pergi lihat. Sayang, kamu pelan-pelan, kaki panjang saja sombong. Punggungmu ini dibuat dari cor beton, ya? Ini sangat indah. Untukmu. Tempat ini semua untukku. Tunggu, ini taman mawar dari Prancis yang diangkut Ajin? Tahun lalu tak sengaja, buat satu kuncup bunga jatuh. Dia paksa aku di rapat keluarga untuk akui kesalahan secara terbuka. Waktu 16 tahun, aku jatuh sini. Rusak 2 mawar Pierre de Ronsard. Dia suruh aku nulis surat pengakuan salah 3.000 kata dan hentikan uang saku 3 bulan. Paling keterlaluan tahun lalu, waktu tukang kebun memangkas, tak sengaja potong 1 cabang ekstra. Besoknya dia langsung dipindah bersihkan toilet. Anak ini tak bilang, tapi hatinya suka Xiao Tao. Sangat suka. Di sini tanam tomat, di sana tanam timun. Juga perlu menyisakan sebidang tanah untuk memelihara beberapa ekor ayam kampung. Iya, kita juga bisa di sudut sana membuat kandang ayam kecil. Terserah kamu. Nanti akan kusuruh Bu Zhou mengantarmu ke kamar. Aku ada urusan di perusahaan, duluan pergi. Baik sayang. Saat kamu pulang, aku akan masakkan makanan enak. Kamar tidurnya saja sudah lebih besar dari seluruh losmen. Ibu, putri ibu benar-benar masuk keluarga kaya. Nyonya muda, tuan muda, sebentar lagi rapat. Butuh dokumen mendesak. Ada di ruang baca. Bisa antarkan? Xiao Wen, kenapa kayak bosmu, kepala batu? Xiao Tao yang anterin. Kasih ruang untuk mereka. Biar Nona Kaya lihat siapa nyonya muda sebenarnya. Tak apa, aku antar sekarang. Oh iya. Saya dari desa, bawa sayuran hasil tanam sendiri. Mau dikasih sedikit? Wah, jangan repot-repot. Kalau begitu, boleh minta 2 mentimun lagi? Tidak masalah. Tuan muda, saya hanya bisa bantu sampai di sini. Sepertinya hari ini ada yang melamar jadi petugas kebersihan. Orangnya belum datang. Merepotkan, petugas kebersihan juga harus kami urus. Gadis culun itu. Sepertinya melamar jadi petugas kebersihan. Halo, saya mau cari. Saya tahu, KTP-nya mana? Kalian juga harus lihat KTP. Keamanan kalian cukup ketat ya. Kerjamu bagaimana? Sangat cekatan. Saya yang paling cepat di desa. Dari desa? Iya, benar. Baru kemarin datang ke kota. Sekarang saya bisa masuk? Tidak boleh, kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Bukannya kamu sudah lihat KTP saya? Justru karena sudah lihat, kamu tidak boleh masuk. Ini adalah grup Nangong. Yang datang semuanya orang kelas atas. Kamu orang kampung. Sehari-hari cuma beternak babi ayam. Jangan-jangan ada kuman penyakit. Kalau menulari orang penting gimana? Justru di badanmu ada virus. Menghina siapa? Omonganmu busuk banget. Kayak jamban umum. Kamu orang kampung berani memaki. Istri tuan sudah datang, sekarang ada di perusahaan. Jangan buat masalah. Nona Zhang putri direktur. Dengan 2 keluarga akan berbesan. Dia muncul di sini. Pasti nyonya muda. Sudah selesai ngobrol, masih ada orang penting di sini. Saya minggir dulu. Urusanmu nanti saja. Nona Zhang, Anda hari ini sungguh berkilauan. Anda pasti datang cari tuan muda. Saya akan antar Anda ke sana. Ayo pergi. Sisanya kamu minum saja. Anda silakan lewat sini. Bukan, harus ada yang duluan dan belakangan. Saya duluan. Sudah bilang tidak terima. Di desa jadi tukang bersih. Cepat pergi. Saya bukan melamar jadi cleaning service. Saya cari Nangong Jin. Saya tak melamar petugas kebersihan. Saya datang temui Nangong Jin. Dengar? Gadis desa ini mau cari tuan muda. Tuan muda bukan sembarang orang bisa temui. Putri negara saja. Mau ketemu tuan muda ditolak. Banyak putri bangsawan. Tidak ada yang berhak menemuinya. Apalagi kamu. Mau ketemu tuan muda. Saya kenapa? Kenapa saya tidak boleh? Saya malah ketemu setiap hari.
Sudahlah, saya cari sendiri. Kamu berhenti. Jangan lewat. Saya saja ingin bertemu Tuan Muda. Sulit sekali bertemu. Gadis desa kecil ini. Mau dekati Tuan Muda? Benar-benar tidak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Ini saya tanam dengan susah payah. Yang paling saya benci adalah orang-orang seperti kalian. Orang desa yang dekil. Orang desa seharusnya tinggal di tempatnya. Pulang dan bertani. Jangan berhayal mulu. Mimpi siang bolong. Beras yang kamu makan, bukan orang desa yang tanam, berdasarkan apa merendahkan orang desa? Pakaianmu semewah apapun. Terus, hati lebih busuk dari kubangan. Setidaknya kotoran bisa suburkan tanah. Kamu gadis desa berani memaki saya? Seret dia ke titik buta kamera. Lihat nanti bagaimana saya menghajarnya. Baik. Lepaskan saya. Tua. Aduh, Tuan Muda datang. Kalau dia lihat aku, ganggu gadis kampung ini, pengaruhi citraku di matanya. Cepat, cari tempat untuk menyembunyikannya. Sakit sekali. Diamlah. Perjuanganmu sia-sia. Tadi kamu kan pandai mencaci, pandai sekali memaki ya. Lanjutkan, maki aku. Setelah Tuan Muda pergi, lihat bagaimana aku menghukummu. Suamiku. Kamu memanggil siapa suamimu? Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Siapa berani menghalangi aku? Kurang. Tuan Muda. Suami. Sayuranku dibuang. Berkas jatuh di resepsionis. Cepat ambil. Nyonya Muda, berkasnya ada di sini. Tuan Muda, kami tak tahu. Tahu dia Nyonya Muda? Kalau tidak, meski kami punya 10 nyali, tak akan berani buang barang Nyonya Muda. Ambil kembali sayuran itu. Baik. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nyonya Muda. Hari ini, semua yang terlibat ganggu Nyonya Muda. Semua dipecat. Ya. Tuan Muda, Tuan Muda. Tak boleh perlakukan saya begini. Kita pernah bertemu waktu kecil. Saya anak perempuan Zhang Huaide. Kalau kamu tidak bilang, aku malah lupa. Zhang Huaide juga dicopot dari kursi Dewan Direksi. Aku suruh Wenji cari tempat buatmu. Beristirahat. Setelah rapat selesai, aku bawa kamu pulang. Si manja. Nyonya tua, Tuan Muda di kantor. Dia gandeng tangan Nyonya Muda. Bukankah ini sama saja mengumumkan status Nyonya Muda? Sudah kuduga. Anak itu benar-benar dikunci mati oleh Xiao Tao. Sayang, Kenapa? Menggandeng tangan saja masih belum puas? Li Xiao Tao, kau terlalu manja ya. aku ingin ke toilet. Dari tadi aku menahan. Di mana sih toiletnya? Depan, belok kiri, kamar kedua. Gadis ini? Diana sengaja pulang dari Prancis untuk Tuan Muda. Apakah mereka akan kembali bersama? Diana kembali untuk Tuan Muda. Dia sengaja pulang dari Prancis. Mereka mungkin rujuk? Kecilkan suara. Jangan sampai kedengaran. Konon, dulu Nona Diana nyaris bertunangan dengan Tuan Muda. Pasangan yang cocok. Katanya, Tuan Muda dulu demi Nona Diana. Siapa kamu? Ada apa? Itu. Tidak ada tempat kosong. Aku lihat bilik ini. Apakah ada orang atau tidak? Aku kebelet pipis. Diana. Nama yang sangat kebarat-baratan.
Sudahlah, siapa yang tidak punya masa lalu, hidupi masa sekarang dengan baik adalah yang terpenting. Nyonya muda, tuan muda masih ada rapat. Baru bisa pulang sekitar makan malam. Menurut Nyonya, tunggu tuan muda di sini? Atau saya antar Nyonya pulang dulu? Aku pulang dulu, masak ikan merah untuknya. Ingatkan dia pulang makan tepat waktu. Baik. Di danau keluarga Nangong, banyak ikan gemuk. Wanita desa itu dapat keberuntungan apa? Bisa menikahi tuan muda. Menurutmu, dia lebih cantik dan manis dariku? Lagi pula dia cuma peternak ayam. Pasti baunya menyengat. Keluarga seperti ini pasti menikahkan anak untuk aliansi, mencari istri dari keluarga sederajat. Seperti Nona Diana, putri keluarga kaya. Lagi pula, tuan muda tak beli cincin. Pasti tak suka dia. Tuan muda, mungkin dia sudah kebanyakan makan abalon dan lobster, jadi mau coba yang lain. Mungkin, dia akan segera bosan. Siapa cipratiku? Xiao Nyonya muda. Kalau masih dengar, kalian gosipin aku, akan kusiram air panas. Dia cuma gadis desa, sok jagoan, cepat atau lambat, dia akan diusir dari keluarga Nanggong. Kalian yang diusir duluan. Nenek. Xiao Tao, satu-satunya nyonya muda Nangong sekarang dan selamanya. Sedangkan kalian, keluarga Nangong tak butuh pelayan tak tahu aturan. Kami salah, tak berani lagi nenek. Nyonya muda, pantas kalian menggosip mereka. Aku beri waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang kalian, lalu segera pergi dari keluarga Nangong. Siapa bilang dia yang harus memberi cincin? Aku yang memakaikan untuknya juga sama saja. Ini cincin terbaikku. Biasanya aku tidak tega memakainya. Kalau Nangong Jin memakainya, pasti akan sangat lucu. Bahkan, mawar Julietmu kau cabut. Ini tidak seperti dirimu. Di perusahaan pun, kau berani gandeng tangan Xiao Tao. Jangan-jangan ada yang suka Xiao Tao. Sangat suka Xiao Tao. Ini hanya tanggung jawab. Ibu, Li Xiao Tao dari desa. Kebetulan Diana baru pulang ke Indonesia. Dia desainer kepala. Aku berencana memintanya merancang gaun pengantin dan cincin untuk Xiao Tao. Selera Xiao Tao yang kampungan itu, sudahlah, aku akan langsung memberinya kejutan. Selera Xiao Tao yang kampungan itu, sudahlah, aku berencana langsung memberinya kejutan. Nah, ini baru benar. Nangong Jin, bajingan sialan itu. Nona Diana, dia akan segera tiba di ruang resepsi sebelah. Kita harus lebih sungguh-sungguh kerja. Tuan muda di mana? Dia serius soal ini. Ini hal yang membahagiakan. Kalau begitu, Nyonya muda. Tuan muda sudah perintah, jangan beritahu dia dulu. Dia misterius. Itu mantan Nangong Jin. Dia akan datang. Kalau tidak suka, tidak usah menikahi aku. Aku juga tidak memaksa kamu menikahiku. Dia di depan makam ibuku, bersumpah di atas tongkat untuk berbuat baik padaku. Ada apa? Hati nurani dimakan anjing. Hati saya hancur berkeping-keping. Demam. Suami memang harus tampan. Melihat wajah ini, masih bisa memberinya satu kesempatan lagi. Kecantikan itu cantik, prinsip tetap. Nangong Jin, aku tahu semua yang kau lakukan, yang menyakitiku. Lebih baik kau jujur agar dihukum ringan. Apa? Tuan muda, Nona itu sudah datang. Baik,
Saya ke sana sekarang. Kalau tidak nyaman, katakan pada Bu Zhou. Di depan istri sendiri, mau berduaan diam-diam dengan mantan? Bukan lagi diam-diam berduaan. Langsung terang-terangan. Nyonya muda, apa yang sedang Anda lakukan? Saya mau pulang ke kampung, buat Nangong Jin menangis terseduh-seduh dan menyesal seumur hidup. Akhirnya ketemu. Kau tamat, Nangong Jin. Tongkat ini sakit kalau buat memukul orang. Hari ini kau akan kutangisi. Aku orangnya menepati janji. Tuan muda, desain cincin ini terlalu cantik. Anda telaten. Kalau Nyonya muda lihat, pasti senang. Pasti terima lamaran Anda. Ini cuma kewajiban yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, persiapan pestanya gimana? Sudah siap. Tamu sudah datang semua. Ayo pergi. Tuan muda, ada masalah. Nyonya muda kabur dari rumah. Apa? Dia mau beternak ayam. Mawar-mawarku cabut untuk ternak ayam. Kebun depan dicangkul, kiri kanan bolong-bolong buat nanam sayur. Belum lagi dia naik ranjang waktu itu, aku aja nggak marahin. Dia malah kabur dari rumah. Wah, tuan muda beneran marah. Wenji, siapin mobil ke desa Xiaoli. Kalau Nangong Jin memang bersalah padaku, aku tak akan biarkan dia. Dengar kabar ini? Tuan muda menikahi gadis dari desa. Kamu bilang tuan muda, abaikan putri bangsawan? Kok pilih gadis liar dari desa? Tuan muda cari sensasi baru dengan status tuan muda, tak mungkin bersamanya. Pesta hari ini untuk Diana, diselenggarakan untuk Diana. Katanya akan melamar. Apa arti gadis desa itu? Ternyata semua orang tahu. Nangong Jin akan melamar Diana. Kalau dia mau cari orang lain, aku tak akan paksa kejar dia. Masih ada lagi? Tentu ada. Masih banyak gosip. Tuan muda sengaja beli Dipsy Kiss buat berlian cincin tunangan. Si gadis dusun mana pantas? Ayam kampung takkan bisa jadi Phoenix? Kalau kalian berani bicara lagi, ku babat mulut kalian. Kamu, siapa kamu ini? Lihat penampilannya. Dialah si perempuan. Kampungan dari desa itu nyonya muda. Apa? Dia nyonya muda? Kalau begitu, ucapan kita tadi pasti didengarnya. Kalau sampai tuan muda tahu, kita semua tamat. Takut apa? Sekarang siapa di kalangan atas yang tidak tahu? Tuan muda dan Diana selalu bersama. Lambat laun dia akan dibuang menyambut Diana. Kalau kamu tahu diri, pulang saja ke desa. Kamu memukulku? Dari kecil sampai besar, tak ada yang berani sentuh aku. Maaf ya. Kami orang desa punya tenaga kuat, tak bisa menahan diri. Meskipun kami orang desa, tapi kami tahu etika dan malu. Tak mau selingkuh. Rusak keluarga orang. Ini wilayah tuan muda. Berani pukul. Tak takut tuan muda marah? Selesai sama lo, nanti dia. Biar tahu rasa meremehkan orang desa. Cepat bantu aku menarik dia pergi. Kalau dia sudah dipukul, jangan pukul aku. Tuan muda. Di mana dia? Apa Li Xiao tahu diganggu? Ada di dalam. Nanti ada korban jiwa, tuan muda. Ini yang kau bilang akan ada korban? Iya, kalau tuan tak segera datang, nyawa Nona itu tak bisa dijamin. Li Xiao tahu. Tuan muda. Nangong Jin, berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Semua perbuatanmu sudah ku ketahui. Kau sudah tahu semua? Siapa yang memberitahumu? Urus saja urusanmu sendiri. Pokoknya aku sudah tahu semuanya. Sudah kusuruh rahasiakan ini. Siapa yang kasih tahu? Aku juga tak tahu. Aku jaga rahasia ini. Tak berani bocorkan. Siapa yang belum tahu? Kan mau lamar Diana. Dia gadis desa,
Tahu dia mau apa? Dasar brengsek. Hari ini ku beri pelajaran. Dia berani memukul tuan muda. Xiao Tao. Aku datang. Aku datang. Sudah mulai lamarannya? Aduh, Bu, bukankah aku sudah bilang? Aku bilang, baru boleh nyalakan merchant setelah aku selesai ngomong. Oh, Xiao Tao, cincin berlian ini khusus kusuruh Diana desain. Dari tanggung jawab ke ketertarikan, aku masih berhutang lamaran padamu. Lamaran? Lamaran? Kamu mau melamarku? Kalau cincin berlian ini tak bisa menyentuhmu, di sini masih ada hati tulusku, selalu berdetak untukmu. Xiao Tao, berikan hidupmu padaku. Biarkan aku menjagamu dengan baik. Apa kamu mau? Aku mau. Bagus. Hari ini penuh kejutan ya. Jangan bilang, awalnya, cuma kagetnya aja yang ada, tapi aku tetap senang. Tongkatku mana? Kalau nanti kamu menyakitiku, aku tetap akan menghajarmu. Nanti beberapa hari lagi, pernikahannya juga akan kugenapi untukmu. kalian akan adakan pernikahan? Bu, Sangu juga datang ya? Xiao Tao, perkenalkan, ini Sanguku. Halo, Sangu. Kamu, gadis desa, sangat beruntung. Bisa menikah masuk keluarga Nangong. Kamu harus tahu berterima kasih. Layani Jin dengan baik. Tante, saya yang seharusnya bersyukur. Bisa menikahi istri sebaik Xiao Tao adalah keberuntungan saya. Pemuda-muda, Direktur Zhang undang Anda bahas pengembangan tanah di barat kota. Tolak saja. Xiao Tao tidak suka berlian. Dia lebih suka emas. Ajak dia pilih perhiasan emas. Jin, pria harus prioritaskan karier. Bagaimana bisa terhalang wanita? Urusan beli perhiasan emas. Saya dan ibumu bisa temani Xiao Tao. Suamiku, saya, ibu, tante pergi. Sibuklah dengan urusanmu. Baiklah. Ibu, jaga baik-baik Xiao Tao. Pasti. Tenang. Banyak sekali emas yang cantik. Keluarkan emas termahal. Baik. Coba gelang ini, kulitku putih bersih, pakai emas pasti bagus. Baik, terima kasih. Xiao Tao, pergelangan tanganmu kecil. Yang tebal ini pasti berat sekali. Apakah kalian punya yang berongga? Yang terlihat ukurannya hampir sama, tapi jauh lebih ringan. Atau yang dilapisi emas, yang terlihat berkilau seperti emas. Ibu, kami jual emas 24 karat. Tak ada produk berlapis emas. Gelang berongga. Di sini, tapi mudah penyok. Yang berongga ini bagus. Terlihat mewah. Kalau penyok, ditekuk lagi saja. Xiao Tao, beli yang ini saja. Ah, tapi terlihat rapuh sekali. Mudah patah, kan? Cih, kau malah memilih-milih. Gadis desa, kau bertani seumur hidup. Peternak ayam seumur hidup pun takkan mampu beli ini. Menurutku, perhiasan emas ini sudah melebihi yang pantas untukmu. Tante, beli untuk Xiao Tao harus bagus. Keluarga Nangong tak kurang uang. Xiao Tao, pilih yang kau suka. Yang disuka, kita beli. Bu? Tolong lihatkan untukku. Banyak emas kecil yang cantik. Aku jadi bingung memilih. Baik. Orang desa memang begitu. Tak pernah lihat barang bagus. Lihat barang agak mahal sedikit, langsung silau matanya. Kau? Kalau begitu,
Kita tak usah pilih-pilih lagi. Nah, baru benar. Orang seperti pantas dapat barang seperti apa? Beli yang murah saja cukup. Harus beli emas pernikahan. Ibu hadiahi 5 toko emas. Mau pakai apapun boleh. Apa katamu? Terima kasih, Bu. Ini. Mana enak aku menerimanya. Mana ada yang tak enak? Kau nyonya muda Nangong. Terima apapun, itu wajar. Ayo, sekarang kita lihat gaun pengantin. Wah, Xiao Tao cantik pakai gaun pengantin. Pasti bisa memikatnya setengah mati si bocah Nangong Jin. Tak disangka nyonya muda sekurus. Gaun pengantin ini, kebesaran untuk nyonya muda. Kami akan menyesuaikannya, agar pas. Iya, kurus kecil begitu. Orang yang tak tahu bakal kira desa sedang kelaparan. Benar, Tante. Melihatmu, aku tahu desa kelaparan. Tubuhmu kecil. Pantat pun tak ada. Sudah jelas tak subur. Bagaimana meneruskan keturunan Nangong? Suamiku dan aku belum punya rencana itu. Tidak perlu, Tante. Yang ketiga ini repot-repot memikirkannya. Aku khawatir untuk keluarga Nangong. Kakak ipar pewaris keluarga Nangong. Keturunan tunggal. Kalau dia tak bisa lahirkan anak laki-laki, selesai. Tantenya ketiga, ini era apa? Xiao Tao lahirin anak laki-laki atau perempuan, jadi satu-satunya pewaris keluarga Nangong. Kakak ipar, jangan anggap remeh. Dia berasal dari desa. Pada dasarnya, genetikanya sudah buruk. Kalau anak mewarisi gennya, Mewarisi gennya bagus. Sifat Nangong Jin seperti batu di lubang kakus, bau dan keras kepala. Aku malah sangat berharap punya cucu perempuan seperti Xiao Tao yang penurut dan manis. kalau begitu keluarga Nangong kita, harta warisan hancur. Keluarga Nangong aset besar, tahan banting. Suruh Nangong Jin kerja beberapa tahun lagi, agar warisan lebih banyak untuk anak-anak. Lagi pula dia bilang, Keluarga Nangong kami, turunan-temurun adalah orang kaya, darah bangsawan. Yang cocok dengan Jin hanyalah keponakan perempuan dari keluarga ibuku. Nanti, jadi keluarga 2 kali. Bagus sekali. Aku pasti akan mengusir Li Xiao Tao itu dari keluarga Nangong. Mau bunuh aku pakai air panas. Aku laporkan ke manajer untuk memecatmu. Jangan laporkan aku. Aku adik Li Xiao Tao. Aku tahu semua tentangnya. daftar tamu perlu ditambahkan. Dan desa Xiaoli. Aku baru mau bilang. Tak disangka sudah ditulis di sini. Suamimu yang menyuruh. Jangan lihat dia cemberut dan diam sepanjang hari, dia sangat perhatian padamu. Dia sengaja minta semua orang dari desamu diundang. Mereka segera tiba. Terima kasih, ibu dan suami. Nyonya muda. Nyonya muda, orang dari kampungmu datang. Aku ke sana sekarang. Xiao Tao, kami dengar kau akan menikah. Desa utus kami kemari. Barang-barang ini dari warga desa untuk kami dibawakan padamu. Desa Xiaoli selalu jadi pendukung dan rumah bagimu. Terima kasih semua. Kepala desa, panas di luar, cepat masuk. Tunggu. Lihat kalian ke sana. Tempat itu bagus. Kalian bisa jongkok di sana ngobrol. Tak perlu masuk. Atas dasar apa? Ini tamanku, aku mau menjamu mereka. Seperti yang ku mau, abaikan dia. Kepala desa, silakan masuk. Tidak boleh masuk. Bau menjijikkan orang desa. Tempat di keluarga Nangong bukan untuk kalian. Mau bernostalgia. Keluar. Kamu. Tak apa. Xiao Tao, cuma mampir jenguk kamu. Bawain barang. Kita harus cepat pulang. Besok, ketemu di pernikahanmu ya. Kepala desa. Jangan bolak-balik repot. Nangong Jin sudah atur hotel manor untuk tamu. Kalian tinggal di sana saja. Baiklah. Tidak boleh. Keluarga Nangong undang, tokoh penting, dan terhormat. Kalian orang desa ini belum lihat dunia. Kalau tangan kaki kotor, terjadi masalah,
Keluarga Nangong tak akan tanggung malu. Kami orang desa, tangan kaki tak bersih, yang tak bersih itu kamu. Hatimu, melihat segala sesuatu sebagai kotor. Kamu marah padaku. Berani kau marahi aku. Aku, orang yang lebih tua dari Nangong Jin. Kamu selalu menyusahkan aku, karena kau lebih tua, aku sudah bersabar. Tapi mereka semua orang lebih tua, lihat aku tumbuh sejak kecil. Mereka juga tamu pernikahanku. Aku tak izin kamu hina mereka. Pernikahanku tak menyambutmu. Segera pergi dari rumahku. Dasar anak perempuan tak tahu adab. Pernikahanmu tak akan terjadi. Cukup. Kakak ipar, cepat usir orang kampung ini. Pergi kamu? Dengar tidak? Cepat pergi. Aku menyuruhmu pergi. Tak seorang pun boleh mengganggu menantuku. Keluarga kami tidak menyambutmu. Baik. Tak ada gunanya kamu memihaknya. Dia akan menikah dan masuk ke keluarga besar Nangong kami. Kamu juga menikah masuk. Keluarga Nangong kami. Beda marga. Semua orang marga beda. Hubungannya dangkal. Ya, hubunganmu dalam. Cuma kamu yang dalam. Kamu Nangong Tulen. Pokoknya, kalian tidak berhak bicara. Urusan keluarga Nangong harus diputuskan anggota keluarga Nangong. Aku juga marga Nangong. Sekarang keluarga Nangong aku yang mengurus. Apakah aku tidak berhak? Tenang saja. Aku di sini. Jin, kamu tidak boleh memihak orang luar. Kita baru satu keluarga, marga Nangong. Apakah kita satu keluarga? Bukan ditentukan dari marga apa. Sekarang Xiao Tao sudah menikah denganku. Kami baru satu keluarga. Nani Zhou. Ya, Bawa kepala desa dan lainnya masuk. Jamu mereka dengan baik. baik Tuan Muda. Silakan. Oh, baik. Jin, kamu tidak boleh sembrono. Kamu tak tahu, gadis desa liar ini, betapa kotornya dia. Dia di losmen ini, sudah naik ranjang banyak orang. Dia naik ranjang denganmu. Semua demi uang. Aku punya adiknya sebagai saksi. Kamu, datang sini sekarang. Li Zhenbao. Apa yang kamu katakan hari itu? Katakan lagi kepada mereka semua. Li Xiao Tao sengaja merangkak ke ranjang Nangong Jin. Sudah jelas didengar semua kan? Wanita licik. Seraka akan kemewahan. Tak pantas menikah dengan keluarga Nangong. Tapi, lagi dipaksa ortu. Dulu, dia nggak pernah sama pria lain. Terjadi hubungan. Dasar anak mati. Apa kau omong? Ajaran sebelumnya. Kau kurang akal ya? Mau aku jadi saksi palsu? Uang sedikit pun tak kau beri. Bahkan sebelumnya kau tendang aku. Mengapa harus ku bantu? Kau benci Li Xiao Tao. Aku benci Li Xiao Tao. Tapi sekarang aku tak bodoh lagi. Kalau terus lawan dia, pasti tidak akan baik. Kamu menghasut, Tuan Muda. Tak akan biarkanmu tenang. Dasar jalang. Kubunuh kau. Seret dia keluar. Baik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Siapa bilang cuma kamu dari keluarga Nangong? Sebenarnya, masih ada satu lagi yang bermarga Nangong. Ia ada di dalam perutku. Kamu hamil? Ya, baru saja periksa. Belum sempat memberitahu kalian. Sudah 2 bulan. Xiao Tao, kondisi begini. Ngapain kasih makan ayam? Serahkan aja ke pembantu. Ayam-ayam ini galak, hanya menurutiku. Tak apa, Bu. Sekarang tubuhku sangat kuat. Lagi pula, masih ada setengah bulan lagi menuju tanggal perkiraan lahir. Baik, aku yang tangkap. Kamu lihat saja dari sini. Kamu bisa, sayang? Aku akan berusaha. Sayang, kamu seperti ayam jago yang kalah tarung. Xiao Tao. Perutku. Ke rumah sakit, cepat, cepat Bu Zhou. Suruh sopir bawa mobil ke pintu. Baik. Cepat. Sakit sekali. Bertahanlah sayang. Sebentar lagi sampai di rumah sakit.